wala tanzur ilal amali. Silakan beramal, tapi jangan melihat amal itu. Silakan berbuatlah, tetapi jangan melihat perbuatan itu. Silakan bersodakohlah, tapi jangan melihat sodakoh itu. Silakan bantulah orang lain, tapi jangan melihat bantuan itu apa adanya. Tasaddaq wala tanzur ila sadaqah. Silakan bersodakoh, silakan membantu orang. Wala tanzur ila sadaqah, tapi jangan dilihat sodakohnya. Kalau ingin diterima Allah, jangan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Innaka la tara a'malaka wa in kanat hasanatan. Innaka sesungguhnya engkau la tara a'malaka tidak melihat amal-amalmu. Wa in kanat hasanatan sekalipun amal kamu itu bagus. Ahlan binadri patut atau layak untuk aku tatapi. Sekalipun amalmu itu bagus, tetap apapun amalmu tidak layak, tidak pantas untuk aku lihat. Kenapa demikian? Ini yang jadi persoalan dari awal kita beragama. Kita memposisikan Allah itu setara dengan kita. Artinya ada kerja, ada bayaran. Ada pemberian, ada terima kasih, saling membutuhkan. Dikiranya kita dengan Tuhan itu reciprocal. Orang perlu uang, saya perlu tenaga. Akhirnya saya bayar untuk bikin gedung ini. Yang kerjanya dapat duit, saya dapat bangunan. Dikiranya kita dengan Allah seperti itu. Ya, selalu mengkaitkan amal kita dengan pahala, dan pahala. Dan kita selalu menghitung pahalanya sekian, ada tarif. Jadi artinya lelah amalah, silakan baca Quran mau 1000 kali sehari, mau sedekah silakan. Ora tak deleng. Allah tidak akan melirik amalmu itu. Ngapain? Allah butuh. Ini logika awalnya dari situ, bahwa Allah nggak butuh sama kita, yang butuh nih kita. Yang butuh nih kita kepada Allah. Allah nggak butuh. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu apapun, kita ada harapan mendapat imbalan dari, ya kan begitu. Itu namanya reciprocal, imbal balik kepentingan. Kayak barter gitu. Saya punya cabai, kamu punya bawang, tukeran. Wa in kanat hasanatan ahlan linadri, layak untuk aku lihat. Pantas tak telang, orang tak telang. Fala tadkhul biha ilayya. Oleh karena itu nggak usah datang menghadapku dengan membawa amal itu. Datanglah kamu sendirian, apa adanya. Artinya bahwa Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkau semuanya fuqara, butuh kabeh maring Gusti. Wallahu, tetapi Allah huwal ghaniyul hamid, maha kaya, maha terpuji. Jadi yang menjadi ibadah itu adalah ketulusan hati kita menghamba kepada Allah. Berapapun bayarannya Allah yang menentukan, semau-mau Dia. Ya. Dan ketika engkau itu mijir dengan Allah atas kerjamu itu, sekarang sebelum kamu kerja pernah dikasih belum Allah nih? Berapa banyak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan terbilang kok. Jadi artinya sekalipun amalmu kebaikan semuanya tidak layak dilirik oleh Allah. Di samping Allah sendiri memang nggak butuh dari itu, nggak butuh. Silakan saja. Tuhan yang kita maksudkan di sini harus jelas tuh seperti apa, yang bagaimana. Allah itu maha sombong. Iya kan? Jangan sekali-kali kamu sombong di hadapan Allah berdasarkan amalmu. Semua amal yang kau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Kalau saya mah di sini ya, di dunia walau sekalipun saya tidak mengatakan saya tidak membutuhkan kamu, langsung atau tidak langsung ada kemanfaatan untuk diri saya juga. Apakah itu popularitas,
ya kan? Apakah wejani, gula watu karo teh, udud, ya boleh, gudang garam surya, yang masa sampai anak yang saya nikmatin. Allah siapa? Enggak ada. Allah enggak perlu rokok, Allah enggak perlu gudang garam surya, Allah enggak perlu gula batu, enggak perlu teh. Di samping maha kaya dan Allah tidak membutuhkan, maha terpuji. Makanya innallahul ghaniyul hamid. Di samping kaya dia hamid, dia enggak perlu. Maka di Sarmun orang kaya bisa saja suatu ketika dia membutuhkan sesuatu. Sekalipun bukan uang, membutuhkan tenaga. Ya kan begitu. Kalau Allah maha kaya sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Makanya jangan menimbulkan kebanggaan, kecongkakan karena amal yang pernah kamu lakukan. Innaka inji'tani bil amali. Sesungguhnya kamu, andaikan engkau datang menghadapku, bil amali, datang dengan membawa daftar amalmu. Saya bikin masjid, saya bikin pesantren, bikin madrasah, bawa daftar banyak-banyak. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa daftar amalmu, ji'tuka bil muhasabati. Aku akan datang kepadamu dengan perhitungan. Silakan. Kamu datang dengan bangga dengan amal, oke, aku pun akan memperhitung, akan diaudit semuanya. Sembahyang pira, maca Quran, terus singgawe ilat sapa, singgawe lak-lakan sapa, maca, deleng tablin deleng, singgawe mata sapa, surah kemana? Sodako, pira, 5 juta, sing di duitnya, nantur sawa, sawai sapa, balagi sapa lemai, nantur apa, pari, sing nyukulakan sapa. Di banyu ini beli, sing udakan banyu siapa? Mana kebaikanmu? Nol gede semuanya. Paham begini? Jangan berbangga diri Anda berbuat baik. Lebih baik kita datang kepada Allah membawa daftar dosa-dosa kita. Ya Allah, inilah dosaku semua. Iya, gentleman dong. Saya juga akan merasa jijik kok ketika engkau datang dengan menyebutkan kebaikan-kebaikanmu yang telah engkau berikan kepadaku. Lah ya iya. Jangan Anda berbangga diri melakukan kebaikan-kebaikan untuk pondok cadang pinggan di hadapan saya. Nah kalau kepada Allah gimana? Apa beli nemen tak ini? Yang penting mah kita berbuat apa saja yang bermanfaat untuk sesama. Sebagai tanda cinta dan kerinduan kita kepada Allah, itu aja. Begini, mungkin ada pertanyaan muncul dalam diri Anda, bahwa toh para nabi-nabi juga sama berharap imbalan dari Allah juga. Apakah para nabi tidak ikhlas? Saya katakan harapan mendapat imbalan dari Allah masih dalam wilayah keikhlasan. Masih sah dia ikhlas jika dia mengharap pahala dari Allah. Seperti firman Allah menceritakan bagaimana para nabi, para rasul berkata, inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat ini berulang-ulang, betul gak? Berulang-ulang dalam berbagai surat. Inni lakum rasulun amin, aku ini utusan yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu atas kerja saya ini. In ajriya illa ala rabbil, upahku hanya dari Allah. Berarti mereka para nabi masih ada harapan mendapat upah dari Allah. Sah-sah saja orang mengharapkan upah, masih dalam keikhlasan. Kenapa? Masih dalam kontrak monoloyalitas, kita bekerja untuk Allah dan kita hanya meminta bayaran dari Allah, masih sah. Tetapi ketika kita itu bekerja untuk Allah dan kita masih mengharap imbalan, ya enggak ada masalah. Tetapi bagi saya, apalah artinya imbalan itu? Ya, kita akan mengatakan secara jujur bahwa kita berbuat apapun tidak pernah mengharapkan imbalan sama sekali. Tidak pernah terbayang dalam pikiran kami
tentang sorga, tentang bidadari. Biar sekalipun Allah bicara dalam Al-Quran seperti karena sorga juga makhluk, kita juga makhluk, apa arti? Udah gak ada harapan apa-apa lagi. Yang penting kan ketemu sama Allah, bukan masuk ke sorganya. Udah, wa in ji'tani bil ilmi ji'tuka bil mutalabah. Kalau kamu datang menghadapku dengan membawa ilmumu, akan kutuntut kamu. Wa in ji'tani bil ma'rifati, kalau engkau datang kepadaku membawa pengetahuan, ji'tuka bil hujjati. Aku datang dengan membawa argumentasi. Wa hujjati alzam, dan argumentasiku